Setelah itu, Ed pun mulai menghampiri Lady si serigala dan langsung menikam serigala tersebut. Namun anehnya secara bersamaan dengan meninggonya serigala itu, maka Bran tersadar seperti mendapat kekuatan baru. Singkat cerita, Ed Stark dan pasukannya pun tiba di pusat kerajaan King Landings dan belum sempat ia memasuki ruangan, Ed Stark telah disambut oleh seorang pelayan, memberitahu bahwa Grandmaster telah menunggunya untuk melakukan pertemuan dewan. Di dalam pertemuan dewan itu, Ed Stark, sang Hand of the King, kini resmi menjadi the next Hand of the King menggantikan King Robert. Di sisi lain terlihat Chelsea yang telah sibuk mengobati bekas luka Joffrey. Pria muda temperamental itu nampaknya tidak melupakan begitu saja insiden kecil yang telah terjadi. Ia terlihat sangat marah karena dipermalukan di depan umum. Meskipun begitu, Chelsea tetap memintanya untuk menikahi Sansa karena hal itu adalah keinginan langsung sang Raja Robert. Tidak hanya Joffrey, namun Arya juga masih sangat marah karena ia tahu bahwa sahabat baiknya, si anak tukang jagal, telah dihajar hingga tewas oleh Joffrey dan para pengikutnya. Sansa pun mulai tidak senang dengan hal itu. Ia tidak betah melihat Arya yang terus mencaci calon suaminya. Pengasuh itu pun berusaha menenangkan Arya hingga Ed pun datang memecah keributan tersebut. Ia paham betul dengan karakteristik Arya, namun demi tidak menyinggung Sansa, di sana Ed meminta Arya untuk pergi ke kamarnya. Sementara itu, ia memberikan sebuah boneka untuk Sansa sebagai permintaan maaf atas serigalanya yang telah mati. Setelah itu, Ed pun pergi menemui Arya, dan betapa terkejutnya Ed ketika melihat anak Arya, sang gadis kecil yang telah membawa sebuah pedang runcing. Dengan pedang itu, Arya mengatakan bahwa tidak ingin menjadi wanita biasa. Ia juga terlihat sangat sedih karena rasa bersalah atas kematian sahabatnya yang mati dibunuh. Oleh karena itu, ia sangat marah pada Joffrey, si bocah psikopat, dan bahkan Sansa kakaknya sendiri. Namun sebagai ayah yang baik, Ed pun berusaha untuk menenangkan putri kecilnya itu dengan memberi penjelasan bahwa Sansa melakukan hal itu karena Joffrey adalah calon suaminya. Setelah itu, Ed juga mengizinkan Arya untuk menyimpan pedang tersebut dengan catatan Arya harus belajar dengan baik. Di sisi lain, Robb yang melihat Bran telah siuman berusaha mencari tahu apa penyebabnya ia terjatuh. Namun sayangnya Bran tidak mau bercerita jujur dan menutupi semua apa yang telah dilihatnya. Singkat cerita, Catelyn pun tiba di King's Landing dan kedatangannya langsung disambut oleh prajurit berkuda di sana. Catelyn merasa heran bagaimana kedatangannya bisa diketahui, yang ternyata itu adalah utusan Baelys agar keberadaan Catelyn tetap aman. Baelys tahu dengan tempat bordir ini, Catelyn akan tersinggung, namun mau bagaimana lagi, tidak ada tempat lain yang aman untuknya. Melihat kedatangan Catelyn, Lord Varys pun datang menyambutnya dengan sangat baik. Di sana ia juga meminta agar Catelyn tidak heran karena mata-matanya berada di seluruh tempat. Maka dari itu, dia dengan mudah mengetahui apa yang terjadi di Winterfell. Tak hanya itu, Lord Varys pun juga menanyakan pisau yang mereka temukan, sebuah belati indah berbahan baja Valyrian. Melihat belati itu, Baelys pun menjelaskan bahwa itu dulu adalah miliknya. Namun dalam sebuah turnamen, ia mempertaruhkan belati itu dengan Jaime hingga jatuh ke tangan Tyrion, si bocah kecil nakal. Scene pun berpindah memperlihatkan Jon Snow yang kini telah menetap di The Wall. Ia berlatih dengan sungguh-sungguh 1 versus sekian dan dianggap sebagai pendatang baru yang paling unggul. Di sana juga terlihat Tyrion yang sedang berbincang dengan Komander Mormont hingga pria itu memberikan surat kabar padanya. Setelah itu, para calon anggota penjaga tembok yang dikalahkan oleh Jon Snow pun marah dan mereka merencanakan hal buruk pada Jon Snow. Tidak lama mereka pun pergi untuk menemui Jon Snow dan akan membuat perhitungan dengannya. Dengan 1 lawan banyak dan posisi yang tidak menguntungkan, maka Jon Snow tidak dapat berbuat banyak di saat itu. Namun untuk saja Tyrion si kerdil datang tepat waktu untuk menyelamatkan Jon Snow yang sedang kesusahan.
Dan sebagai salah satu keluarga Lannister, maka si Kedir pun dapat dengan mudah mengusir para orang-orang di sana. Si Kerdil datang bukan tanpa alasan, namun ia menemui Jon Snow untuk memberikannya sebuah surat kabar yang mana surat itu berisikan bahwa Brienne adiknya telah sadar dari koma. Scene pun berpindah memperlihatkan Baelish yang menemui King Ed dan memberitahu keberadaan Catelyn. Namun Ed di situ merasa heran karena ia tahu jika istrinya Catelyn sedang berada di Winterfell. Namun mengapa sekarang tiba-tiba ada di rumah bordir? Mengetahui Baelish membawanya ke rumah bordir, maka King Ed langsung tersinggung dan berniat memberi pelajaran pada Baelish. Namun saat sedang mencekik Baelish, tiba-tiba istri Ed muncul di balik tembok yang memanggil suaminya itu untuk masuk ke dalam. Sementara itu, Scene memperlihatkan Chelsea yang sedang menunggu kedatangan Jaime. Saat Jaime tiba, dia pun marah setelah tahu mengenai rencananya untuk menghabisi Brienne. Namun Jaime adalah si pembuai buaya gombal yang merayu Chelsea untuk tetap tenang. Dengan sedikit adegan 18 sensor, maka Chelsea pun tidak bisa berkutik dan pasrah menyerahkan apa melejitnya pada si Jaime buaya cicatih. Setelah itu kita diperlihatkan King Ed yang meminta Catelyn istrinya untuk segera kembali ke Winterfell karena King's Landing bukan tempat yang aman baginya. Ed pun di sini terus berjanji pada Chelsea untuk tetap mencari dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan antara keluarganya. Bersamaan dengan itu, Scene pun memperlihatkan King Robert yang sedang berbincang dengan keluarga Lannister. Di sini juga diketahui bahwa keluarga Lannister banyak berperan dalam kerajaan Robert dalam King of the Seven Kingdom. Maka dari itu, King Robert mengutus keluarga Lannister untuk menjadi kepala keamanan di sana. Kemudian di tengah salju yang turun, Jon Snow pergi untuk menemui Benjen untuk menjaga tembok The Wall. Namun pada saat itu Benjen mengatakan bahwa ia akan segera pergi untuk berpatroli karena ia adalah pasukan tertinggi penjaga hutan di utara. Mendengar hal itu, Jon Snow pun meminta Benjen untuk mengajaknya. Namun Benjen menegaskan jika tidak bisa membuat Jon Snow pergi bersamanya karena ia yakin jika Jon Snow belum siap dalam melakukan tugas tersebut, dan Benjen pun pergi begitu saja meninggalkan Jon Snow. Scene pun berpindah lagi memperlihatkan Tyrion yang sedang menemui para dewan untuk berpamitan karena dirinya akan kembali ke King's Landing. Mendengar hal itu, maka dengan musim dingin yang begitu hebat dan jumlah senjata yang kurang mumpuni, maka para dewan The Wall meminta Tyrion untuk menyampaikan pesannya kepada King Robert agar dapat segera dikirim pasokan senjata dan makanan yang cukup agar dapat menempuh musim dingin yang ekstrim. Dan kini Jon Snow pun yang mengetahui Tyrion akan pergi pun datang menemuinya. Ia merasa sedih atas kepergian Tyrion walaupun pertemuan mereka berdua sangat singkat namun sudah membekas besar di hatinya. Jon Snow juga berpesan jika Tyrion singgah di Winterfell, maka Jon meminta Tyrion untuk memastikan keadaan adiknya bernama Brienne. Di sisi lain kita diperlihatkan anak King Ed bernama Arya yang kini mendapatkan guru baru. Ia pun begitu senang atas kedatangan guru barunya itu dan bersungguh-sungguh untuk menjadi wanita kuat, anggun, dan gemoy. Hari demi hari berlalu, Arya pun semakin kuat dan King Ed pun menyadari bahwa putrinya akan tumbuh semakin kuat dan semakin kuat lagi. Namun sayang karena perjumpaan kita kali ini akan terhenti di episode 3 dan untuk episode 4 akan kita lanjutkan di konten berikutnya. Semoga menghibur dan salam Teknomovie.